Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anaki dan kawan-kawan yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri hewan dan ciri-ciri manusia. Kali ini kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri yang pertama adalah bernapas. Hah? Tumbuhan bisa bernapas? Jawabannya adalah bisa. Tumbuhan akan bernapas menggunakan pori-pori kecil yang ada di daunnya. Pori-pori kecil ini kita sebut dengan stomata. Jadi, kalau misalnya tanamannya tidak memiliki daun, maka tumbuhan tersebut akan bernapas menggunakan stomata yang ada di batangnya. Tumbuhan akan bernafas menghirup karbon dioksida. Karbon dioksida ini didapatkan dari udara yang dikeluarkan oleh manusia, udara yang dikeluarkan oleh hewan, dan udara yang dikeluarkan oleh asap kendaraan. Masih banyak lagi sumber karbon dioksida di bumi ini. Oleh sebab itu, tumbuhan akan menghirup karbon dioksida yang ada di muka bumi ini. Ini adalah daun. Di daun ini akan ada stomata. Tetapi karena stomata itu bentuknya sangat kecil dan tidak akan dapat dilihat menggunakan mata telanjang, maka kita perlu melihatnya menggunakan mikroskop. Ini adalah mikroskop. Mikroskop itu digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tak dapat dilihat oleh mata kita. Hari ini kita akan melihat stomata atau pori-pori kecil yang ada pada daun yang digunakan untuk bernapas. Nah, seperti gambar yang kalian lihat, ini adalah stomata pada daun. Bentuknya sangat jelas ya. Sudah tahu kan bentuk stomata yang ada pada daun? Nah, untuk Naki dan teman-teman, kalau mau lihat stomata secara langsung, bisa datang ke rumah Atu ya. Karena di rumah Atu kita ada mikroskop. Ayo kita lihat bersama. Yang kedua adalah bergerak. Hah? Bergerak? Tumbuhan kan tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya sayap, dan juga tidak punya sirip. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Nah, tumbuhan itu dapat bergerak juga loh. Kita lihat video berikut ini yuk. Ini adalah tanaman putri malu. Tanaman ini akan segera menutup daunnya ketika kita sentuh. Coba lihat. Lucu ya. Lihat kan tanaman putri malu? Hah? Masih tidak percaya tanaman bisa bergerak? Ayo kita lihat video berikut. Berikutnya kita akan melihat tanaman Venus. Tanaman Venus ini ketika dihinggapi oleh serangga, tumbuhan itu akan menutup dengan cepat dan memerangkap serangga dalam capitnya. Wow, keren. Nah, sudah percaya kan? Ciri-ciri yang ketiga, makan. Kalau manusia bisa membuat makanannya sendiri, tumbuhan juga bisa loh membuat makanannya sendiri. Nah, Naki dan teman-teman, tumbuhan akan menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan saat bernapas. Kemudian, akar akan mengambil air yang ada di tanah, kemudian membawanya ke daun. Karbon dioksida dan air tersebut akan diolah menjadi makanan. Makanannya menjadi apa? Yaitu makanannya akan berbentuk glukosa. Glukosa ini digunakan oleh tanaman untuk sumber tenaga agar tetap tumbuh. Hasil dari makanan itu juga akan menghasilkan oksigen atau udara segar yang bisa digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas.
Proses tumbuhan memasak makanannya sendiri itu disebut fotosintesis. Wah, baik banget ya tanaman sudah memberikan oksigen untuk kita. Yuk, mulai sekarang kita menanam. Yang keempat, berkembang biak. Tumbuhan juga akan berkembang biak agar bertambah banyak. Mulanya tumbuhan akan ada satu, kemudian tumbuhan itu akan berbuah. Buahnya itu akan menghasilkan biji. Bijinya itu kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tumbuhan juga ada yang berkembang biak dengan tunas. Tunas ini adalah anak tumbuhan itu sendiri yang tumbuh di sekitar induknya. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan biji adalah mangga, rambutan, dan durian. Selain itu, ada juga tanaman yang bisa berkembang biak dengan cara tunas seperti cocor bebek, buah pisang, dan juga lidah buaya. Masih ada lagi cara berkembang biak tumbuhan, tetapi untuk lebih dalamnya akan kita bahas di video subtema 4. Ciri-ciri yang kelima adalah tumbuh. Seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga akan bertumbuh. Bertumbuh menjadi lebih tinggi dan bertumbuh menjadi lebih berat. Seperti video berikut ini. Ini adalah video pertumbuhan kacang menjadi kecambahnya. Kacang akan ditanam di dalam tanah. Setelah beberapa hari akan tumbuh akar-akar sebagai pengangkut air yang ada di tanah. Lama-kelamaan, kacang tadi akan semakin tumbuh dan berbatang, semakin tinggi, dan sampai ke atas tanah dengan mengeluarkan daun-daun. Kita bisa lihat daun-daun itu akan bergerak ke daerah yang cahayanya lebih banyak. Kita juga bisa lihat di video ini bahwa tumbuhan juga akan bergerak dan tumbuhan itu juga akan tumbuh. Ciri keenam adalah peka terhadap rangsangan. Seperti video putri malu tadi, tumbuhan putri malu akan peka atau akan tahu ketika dia disentuh. Ketika dia disentuh, dia akan menutup daunnya. Itu dia ciri-ciri tumbuhan. Ayo kita ulangi lagi. Ciri-ciri yang pertama adalah bernapas. Kedua, bergerak. Ketiga, makan. Keempat, berkembang biak. Kelima, tumbuh. Keenam, peka terhadap rangsangan. Tanaman sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, tanaman akan menghasilkan udara segar yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Tanaman juga sebagai sumber makanan untuk manusia dan hewan, seperti sayur mayur dan rumput untuk hewan. Selain itu, tanaman juga akan membuat lingkungan kita menjadi lebih sejuk. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Like video ini kalau kamu suka, dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!